Hai, oke, minasang, konnichiwa. Kembali lagi bersama saya Dwi di channel YouTube-nya Kenal Jepang yang akan membahas bunpo atau pola kalimat di Minano Nihongo 1 ya. Hai. Oke, kita melanjutkan dari part ke-1 ya sebelumnya. Hari ini kita akan masuk ke part kedua ya, tapi masih bab yang sama yaitu bab 6 mengenai pola kalimat SOP ya, subjek, objek, predikat atau kata kerja. Hai, kemarin sampai ini ya, kemarin mana nih, coba kita cek dulu. Hai, kemarin sampai sini ya, yang bagian kata benda o shimas ya. Orang wa kata benda o shimasu ka gitu ya. Jadi apa namanya? Apakah gitu ya? Hai, melakukan ini gitu. Hai, pate o shimasu ka ya. Kata bendanya ini berupa kegiatan ya, seperti itu. Hai, oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tempat D ya, kata benda tempat ya, di sini tempat D, kata benda O, kata kerja gitu ya. Hai. Oke, partikel D di sini ya, hati-hati di bab sebelumnya di bab 5 partikel D itu berfungsi sebagai alat ya, menerangkan alat. Jadi menggunakan alat apa gitu ya, untuk apa gitu ya. Namun di sini D-nya ada fungsi lain yaitu berfungsi menyatakan keterangan tempat ya untuk kegiatan. Kalau bahasa Indonesia gampangnya mungkin di gitu ya. Di gitu. Hai. Oke, di ya. Hai. Ya, seperti itu. Ya, contohnya di sini ada sebelah kiri ya. Mise de jusu o nomimasu. Mise itu kan toko ya, tempat ya. Mise de di toko gitu ya. Jusu ya, kata bendanya apa? Jusu o nomimasu ya, nomimasu minum ya. Minum jus di toko gitu kan ya. Hai. Oke. Nah, untuk kata tanyanya berarti kan di mana ya minum jusnya ya? Berarti siapa? Misalnya orang, wa dokode ya, hati-hati ya untuk kata tanyanya minum di mana gitu ya. Minum di mana? Dokode, melakukan kegiatan di mana? Dokode, kata benda o ka gitu ya. Hai, misalnya anata wa dokode jusu o nomimashita ka? Anda sudah minum jus di mana gitu ya. Dokode jusu o nomimashita ka? Ya. Oke, di sebelah kanan ada 3 contoh, coba kita lihat. Mise de pang o tabemashita ya. Saya makan roti ya di toko ya, sudah ya ini ya. Hai. Oke, lalu ada ini ya di supermarket ya, yasai, kaimas ya. Kaimas itu apa? Membeli ya, membeli yasai. Yasai itu sayur ya. Jadi tempatnya dulu di mana? Supermarket. Berarti supa ya. Supa de yasai o kaimashita gitu ya. Membeli sayur di supermarket. Oke. Yang ketiga itu ada nikuto yasai. To di sini kan dan ya. Nikuto yasai ya, daging dan sayur ya. Makan tabemas. Kantin. Kantin bahasa Jepangnya apa? Kantin bahasa Jepangnya adalah shokudo ya. Jadi kata tempatnya dulu. Shokudo de nikuto yasai o tabemashita. Saya sudah makan daging dan sayur di apa tuh? Kantin ya, seperti itu. Hai, jadi tempatnya dulu ya, baru kata bendanya apa, lalu predikatnya atau kata kerjanya apa ya. Hai. Oke. Nah, tadi ya di sini ada orang wa, tempat B, kata benda o, kata kerja ya. Misalnya watashi wa ie de karaoke o shimasu ya. Watashi wa ie de ya. Ie itu kan tempatnya tadi ya. Ie de karaoke o shimasu. Saya berkaraoke gitu. Di mana? Di rumah ya, di sini maksudnya ya. Hai. Lalu yang kedua, Harina-san wa heade ya, heade di kamar ya. Hong o yomimasu ya. Jadi Karina-san membaca buku di kamar. Jadi orangnya dulu, terus tempat, terus bendanya apa, yomimasu ya. Terus yang ketiga, Isang wa gakkode ya, pati o shimasu ya. Pati itu harusnya panjang ya. Hai. Jadi Isang berpesta di sekolah ya. Jadi orangnya dulu, tempatnya baru kegiatannya apa gitu ya. Hai. Oke. Oke. Selanjutnya itu tentang apa nih? Kata tanya ya, kata tanya mengenai di mana gitu ya, melakukannya di mana itu
dokode ya, dokode. Hai, dokode. Oke. Dokode kata benda o nani-nani shitaka gitu ya. Hai. Ini hanaya ya, di sebelah kiri ada bunga ya. Itu mungkin membeli ya, membeli bunga di mana gitu. Di hanaya, hanaya itu toko bunga ya. Kato-sang wa dokode ya. Kato-sang di mana hana o kaimashita ka gitu ya. Kato-san di mana membeli bunganya gitu ya. Hanaya de hana o kaimashita. Nah, langsung jawab tempatnya dulu ya. Tempat, barang, lalu predikatnya apa, kata kerjanya apa. Hanaya de ya, pakai de. Oke, di bawahnya ada 3 contoh tentang Fujimoto-san ya. Itu membaca buku ya, membaca buku ya. Di mana? Di Niwa ya, tempatnya Niwa atau Koeng ya. Berarti menjadi bagaimana tuh ya? Fujimoto-san wa doko de hong o yomimashita ka gitu kan. Hai. Di mana? Di Niwa misalnya. Niwa de hong o yomimashita. Oke. Lalu ada telur ya, telur Sato-san nih membeli mungkin ya, membeli telur ya. Hai, membeli telur di mana gitu ya. Terus Ryoka-san membeli apa tuh? Minuman ya, minuman di mana? Di mise ya. Silakan itu juga bisa dicoba ya. Hai. Oke. Yang selanjutnya, ini masih yang sama ya, tadi tempat, D, kata benda O, kata kerja. Ya. Bisa dijadikan kalimat seperti yang di bawah ya, ada tanda tanya. Tanaka-san, wa gakko de pati o shimasu ka? Nah, ini bertanya ya. Tanaka-san wa, apakah gitu ya? Apakah Tanaka-san mengadakan atau melakukan pesta di sekolah? Gitu ya. Tidak ya, itu yang sebelah kiri batsu ya atau X ya. Itu dia mengadakannya di mana? Iye ya, di rumah. Berarti iye gitu ya. Iye, iye de pati o shimasu gitu ya. Hai, seperti itu. Hai. Kalau iya berarti hai gakko de apa gitu ya. Hai, itu silakan dicoba nanti dikerjakan. Hai. Oke, materi selanjutnya di sini mengenai kata kerja ya. Tadi kan di awal kosakata banyak kata kerja ya. Hai. Kata kerja mas ya. Nah, kata kerja mas itu kan bentuk biasa ya. Hai. Ada juga pola kalimat kata kerja maseng kak. Jadi mas tersebut dirubah ke maseng ya, ke bentuk negatif ya, ditambah kak ya. Tapi artinya bukan negatif ya, hati-hati. Artinya itu Masengka adalah bagaimana kalau gitu ya, nani gitu ya. Adalah sebuah ajakan. Ya, misalnya kita ubah ikimas jadi ikimasenka, tabemasenka, nomimasenka, mimasenka, tsukurimasenka gitu ya. Hai. Nah, biasanya masenka itu ditambah ini ya apa? Kosakata tambahan berupa ishoni ya. Ishoni itu artinya bersama-sama gitu ya, bersama-sama bersama ya. Diletakkan di depan kalimat biasanya ya. Jadi ishoni Kyoto ikimasen ka gitu ya. Bagaimana kalau gitu ya, ajakan ya. Bagaimana kalau kita pergi ke Kyoto bersama-sama gitu ya. Hai, ikimasen ka gitu ya. Hai. Oke, lalu di sebelah kanan ada contoh lain, misalnya hirugohang tabemas ya. Berarti bagaimana diubah ke masenka? Berarti ishoni ya, ditambah ishoni bersama-sama. Ishoni hirugohang o tabemasenka gitu. Bagaimana kalau atau maukah makan siang bersama gitu ya. Untuk meresponnya seperti apa ya? Silakan jawab ya sesuai kondisi. Misalnya oh ya ayo gitu, misalnya tabemasyo gitu. Ayo kita makan. Hai. Oke. Selanjutnya, nah di sini ya, tadi masih sama masenka adalah sebuah ajakan ya atau ya mengajak ya. Hai, ditambah ishoni tadi ya. Contoh lain adalah ishoni eiga o mimasenka. Ya, walaupun maseng ini tidak ada artinya negatif ya. Hai, jadi ajakan. Bagaimana kalau menonton film bersama gitu ya. Lalu ada ishoni badminton o shimasenka gitu ya. Bagaimana kalau bermain badminton bersama gitu ya. Hai. Lalu yang ketiga ishoni kafe ikimasenka ya. Bagaimana kalau pergi ke kafe bersama sama gitu ya. Hai. Jadi ishoninya diletakkan di depan.
Oke. Hai, nah ini ya ada contoh lagi tadi Ishoni nani masenka. Kita lihat kalimat yang di bawah. Ishoni o hanami o shimasenka gitu ya. Bagaimana kalau kita melihat hanami atau melihat bunga sakura bersama-sama gitu ya. Nah, itu ya kita buat kata tanya ya, bagaimana kalau bersama-sama ya, bikin ajakan. Ada yang di tengah ocha o nobimas ya, minum teh bersama ya. Lalu Kyoto ya ikimas, pergi ke Kyoto bersama-sama. Oke, silakan diubah nanti ya. Hai. Oke, materi terakhir di sini ada masho ya. Tadi kan kata kerja masenka itu berupa ajakan ya. Tapi ada lagi satu lagi yaitu kata kerja masho. Itu juga sama ajakan. Ayo gitu ya, sebuah ajakan. Bedanya apa sama masenka? Kalau masenka itu masih memikirkan kondisi lawan bicara ya. Jadi mungkin lawan bicara ketika kita ajak pakai masenka bisa menolak, bisa bisa mengiyahkan gitu atau bisa juga menolak ya tergantung kondisi mereka ya. Jadi lebih memikirkan perasaan atau kondisi lawan bicara. Tapi kalau masyo itu lebih ke bukan memaksa ya, jadi langsung mengajak langsung gitu. Ayo gitu, bukan bagaimana kalau gitu ya, tapi langsung ayo yuk gitu, yuk makan yuk gitu ya, langsung ya. Hai. Nah, coba kita ubah ya bentuk mas ke dalam masyo. Hai. Sini ada ya di sebelah kiri ikimas ya, ikimas masnya coret ya jadi masyo. Jadi ikimasyo ya. Tabemas masnya coret. Jadi tabemasyo. Nomimas, nomimasyo. Mimas, mimasyo. Sukurimas, sukurimasyo gitu ya. Jadi langsung ayo gitu ya. Lalu ada lagi nih di bawahnya. Sang jini aimasyo. Ayo kita bertemu di jam 3 ya. Hai. Yang di sebelah kanan coba kita lihat ada hirugohang tabemas ya. Hai, itu kita ubah ke masyo ya. Tadi kan ada ya sama ya contohnya. Hirugohang o tabemas gitu ya. Hai. Ishoni hirugohang o tabemasenka. Bagaimana kalau atau maukah makan siang bersama gitu ya. Tabemasyo. Ya, ayo makan kayak gitu ya. Jadi langsung ya tabemasyo. Hai. Oke, hai. Oke, mengenai masyo mungkin sampai sini dulu ya. Karena kurang lebih sama ya untuk kalimat. Jadi silahkan bikin contoh mengenai masyo seperti itu. Hai. Oke, Des ya. Hai. Jadi seperti itu ya untuk part kedua. Coba kita review di sini ada pola kalimat apa yang sudah kita pelajari. Coba kita cek ya. Hai, mana nih? Coba. Nah, ya. Jadi di bab 6 ya, bab 6 ini kita sudah mempelajari 5 pola kalimat yaitu kata benda o, kata kerja transitif ya tadi ya. Harus pakai o ya partikelnya. Lalu kata benda o shimas, tapi kata bendanya harus mengandung kegiatan ya. Lalu tempat D, kata benda o, kata kerja katanya ya. Di ya, jadi melakukan kegiatan di suatu tempat ya. Lalu ada kata kerja masenka, yaitu adalah ajakan ya. Bagaimana kalau gitu ya. Hai. Oke, nah yang terakhir ada masyo. Masyo pun ajakan ya, tapi lebih langsung mengajak ayo kayak gitu. Hai, oke, sudah selesai ya di bab 6 ini. Silakan nanti dicek ya bagi yang tertinggal di bab part ke-1 silakan dicek juga part ke-1-nya ya di bab 6 ini. Oke. Jangan lupa follow TikTok-nya Kenal Jepang ya. Lalu ini di-share ke teman-temannya karena itu banyak ya cara menulis kanji dan lain-lain. Subscribe channel YouTube-nya dan cek juga Instagram-nya ya karena tak kenal maka tak Jepang. Oke, semangat belajar bahasa Jepangnya sampai ketemu lagi di bab selanjutnya. Hai, arigatou gozaimasu. Otsukare sama desu.失礼します。